Kakao dikabarkan berencana menjadi pemegang saham terbesar di SM Entertainment. Kakao dilaporkan berencana menjadi pemegang saham terbesar di SM Entertainment dengan membeli hingga 35% saham SM Entertainment dengan harga 150.000 won atau sekitar 116 US dollar per saham. Harganya 25% lebih tinggi dari 120.000 won, sekitar 92,4 US dollar yang dibayarkan HYBE bulan lalu. Kalau Kakao berhasil, maka akan menjadi pemegang saham terbesar di SM Entertainment melampaui HYBE yang punya 19,43% saham. Pada 7 Maret, dilaporkan bahwa Kakao dan Kakao Entertainment mengadakan rapat dewan darurat pada 6 Maret, di mana keputusan dibuat untuk mulai mengakuisisi saham secara publik dari 7 Maret hingga 26 Maret. Total harga pengembalian perkiraan sebesar 1,25 triliun won. Kakao dan Kakao Entertainment dilaporkan akan menanggung biaya bersama. Sebelumnya, HYBE mengungkapkan sejauh ini telah mengakuisisi 233.817 saham di pasar publik, bagus untuk 0,98% saham perusahaan, jauh dari 25% yang direncanakan untuk dibeli. Secara total, HYBE punya 15,78% saham SM Entertainment. Di sisi lain, HYBE dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menolak setelah Kakao mulai membeli lebih banyak saham dari SM Entertainment. HYBE dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak saham setelah Kakao mengungkapkan rencananya untuk menjadi pemegang saham terbesar di SM Entertainment. Meskipun banyak orang dalam merasa akan sulit bagi HYBE untuk melawan pembelian tambahan Kakao, menurut laporan, HYBE akan dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk akuisisi itu. Perlu dicatat adalah laporan yang menyatakan bahwa HYBE baru-baru ini menghubungi Morgan Stanley karena tampaknya akan menarik hingga 1 triliun won yang dilaporkan dalam investasi baru. Kalau HYBE akan membeli 25% saham perusahaan dengan harga 150.000 won per saham, perusahaan perlu membayar tambahan 1,07 triliun won. Ini lebih mahal 357 miliar won daripada rencana akuisisi awal yang diungkapkan pada 10 Februari. Yang kedua, posting Instagram baru RM punya kemunduran tak sengaja yang mungkin kamu lewatkan. Anggota BTS, RM baru-baru ini membagikan serangkaian foto perjalanan keluarganya ke Spanyol di Instagram. Tempat foto termasuk foto-fotonya di situs-situs terkenal seperti Gereja La Sagrada Familia dan Museum Guggenheim, Bilbao. Dia juga berbagi beberapa klik jujur dengan anggota keluarganya termasuk orang tua dan saudara kandungnya. Tapi ada satu gambar khusus yang membawa kembali memori penting bagi sebagian penggemar. Foto itu menunjukkan dia duduk di depan sebuah bus mengambil foto selfie melalui kaca spion. Bukan rahasia lagi bahwa RM senang bepergian dengan transportasi umum. Fans kadang melihatnya di bus di Korea dan dia juga menunjukkan dirinya bepergian dengan bus di vlognya saat bepergian di Swiss. Tapi leader BTS ini lebih memilih jenis tempat duduk tertentu saat naik bus, tempat duduk depan. Pada tahun 2021, dia menjelaskan kenapa dia secara khusus menyukai kursi itu di konten Seasons Greeting Group. RM mengatakan dia sering naik bus dan suka duduk di depan karena membuatnya merasa seperti sedang mengemudi. Karena dia tidak punya asing, inilah caranya menikmati sudut pandang pengemudi. Di sisi lain, inilah alasan RM menghapus sebagian postingan Instagram Spanyolnya. RM baru-baru ini melakukan perjalanan internasional untuk 2023 Milan Fashion Week. Saat berada di luar negeri, ia memutuskan untuk beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarganya. Maka RM kemudian melakukan perjalanan ke Barcelona, Spanyol. Setelah itu, ia membagikan beberapa momen dari perjalanan di Instagram dengan rangkaian 3 postingan. ARMY yang bermata elang memperhatikan bahwa RM benar-benar menghapus satu foto dari postingan Cortado seperti yang terlihat. Ada 9 gambar yang disertakan sekarang, bukan 10. RM menghapus selfie dan kamu mungkin bertanya-tanya kenapa. Dia sepertinya punya alasan yang sangat bagus untuk itu. Di pojok kiri bawah terlihat plat nomor. Meskipun plat nomor terlihat oleh publik, yang terbaik adalah tidak memposting gambar di tempat yang terlihat atau memburamkannya, seperti yang sudah dilakukan sehingga tidak terbaca. Orang dapat menggunakan plat nomor untuk mencari informasi tentang pemiliknya yang merupakan pelanggaran privasi. Karena RM mungkin telah meninggalkan area itu sekarang, jadi dia tidak mungkin terpengaruh. Dia masih berpikir untuk menyadari bahwa pemiliknya mungkin berpengaruh. Dia sendiri pernah diganggu privasinya. Baru-baru ini seorang karyawan Corel mencari nomor telepon hingga alamatnya.
Yang ketiga, Jungkook menarik untuk sebuah lagu di siaran langsung dan sekarang penyanyi asli Jack Miller ingin berkolaborasi. Jungkook sudah mentraktir penggemar untuk melakukan streaming langsung akhir-akhir ini. Selama sesi yang nyaman ini, dia menghibur penggemar dengan bernyanyi atau berbicara. Salah satu momen terbaik dalam streaming baru-baru ini termasuk dia dengan gembira menari mengikuti lagu The Girl That Underneath oleh Jack Miller. Lompatan kelicinya yang energik sangat menular dan banyak penggemar mengungkapkan kegembiraan yang berhasil dia berikan kepada mereka dengan momen kecil ini. Tarian mungil itu segera menjadi viral dan bahkan penyanyi aslinya Jack Miller mengetahuinya. Dia memposting ulang video itu dengan judul "Hey, itu laguku". Setelah tweet awalnya mulai mendapat perhatian dari ARMY, Jack Miller menjelaskan bahwa dia ingin sekali menampilkan Jungkook di salah satu lagunya. Karena dia tidak punya cara untuk menghubungi perusahaan, penggemar mulai men-tweet dan menandai perusahaan Jungkook dengan harapan keduanya bisa menghubungi. Sayang sekali, dia ingin menghubungi Jungkook dan ingin bernyanyi bersama, tapi dia tidak bisa. "Hype, apakah kamu menonton?" tulis fans. Fans yang lain mengatakan, Jack Miller ingin menampilkan Jungkook di salah satu lagunya. Tolong Hype. Jack Miller berhak bangga akan momen itu. Dia memposting ulang video itu sendiri dan juga meretweet beberapa ARMY yang membicarakan momen itu. Jangan salah, Jack Miller bukanlah pengejar pengaruh. Dia sudah mendukung BTS sejak bertahun-tahun yang lalu. Kembali tahun 2017, dia sudah menunjukkan pandangan positifnya tentang ketenaran dan popularitas BTS yang luar biasa dengan sebuah tweet. Di sisi lain, J-Hope dan J. Cole pamer chemistry dalam foto HD di balik layar dari MV On The Street. J-Hope baru-baru ini berkolaborasi dengan idolanya artis musik Amerika J. Cole di single barunya On The Street. Sekarang Big Hit Music telah merilis foto-foto di balik layar di pembuatan MV yang menampilkan chemistry para musisi. Kumpulan foto pertama menangkap J-Hope secara harfiah di jalan New York City. Dia syuting di Chinatown's Cortlandt Alley. Gang ini tidak hanya digunakan banyak film dan acara televisi, tapi J. Cole sendiri yang memfilmkan MV Simba miliknya di sini. Dia juga memamerkan keterampilan menari sebelum menuju ke lokasi berikutnya. Banyak MV yang difilmkan di Lowry Station, BMT, Russell Street Line dari New York City Subway. Disinilah G-Train lewat. Akhirnya J-Hope bertemu. Beberapa berspekulasi bahwa lokasinya adalah atap secret studio di lingkungan Dumbo, Brooklyn. Foto-foto di balik layar menunjukkan J-Hope dan J. Cole berpelukan dan juga bercakap-cakap di rooftop. Meskipun mengenal satu sama lain secara singkat, mereka memamerkan chemistry yang hebat dan tampak seperti teman. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.